Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian. Baiklah, jadi di sini kami dari kelompok 6 akan membawakan materi yang berjudul Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Goa dan Kabupaten Tanah Toraja. Baiklah, tanpa berlama-lama, kita akan langsung masuk ke sesi pemaparan materi. Namun sebelum kita masuk ke pemaparan materi, perkenalkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama adalah ada saya yakni M. Rido, kemudian ada saudari Windira Dwi Marwita, kemudian ada saudara Rizky Juli Wijianto, lalu ada saudari Ananda Kolisya, dan yang terakhir ada saudara Angga Christopher Manuel. Baiklah, lama-lama kita langsung lanjut masuk ke sesi pemaparan materi, di mana materi pertama akan disampaikan oleh Saudara Angga. Pada Saudara Angga, untuk tempat dan waktu saya persilakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya moderator. Izinkan saya memaparkan materi pengembangan dana usaha kabupaten di Kabupaten Goa. Yang pertama itu ada dana bagi hasil, itu sebesar 14,13 miliar. Yang kedua ada DAK fisik, itu sebesar 114,7 miliar. Yang ketiga ada DAU, itu sebesar 875,38 miliar. Yang keempat ada dana desa, itu sebesar 114,31 miliar. Yang kelima ada DAK non fisik, itu sebesar 292,55 miliar. Dan yang terakhir ada insentif fiskal, itu sebesar 23,41 miliar. Next slide. Materi yang kedua itu pengembangan dana usaha di Kabupaten Tanah Toraja, yakni DAU fisik grandnya sebesar 180,61 miliar. Yang kedua ada dana alokasi khusus itu sebesar 200,562 miliar. Yang ketiga ada DAK non fisik sebesar 158,725 miliar. Yang keempat ada DAK fisik sebesar 56,132 miliar. Dan yang terakhir itu ada DAU bebas Toraja Utara sebesar 347,309 miliar. Berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan, Kabupaten Goa adalah kabupaten yang memiliki banyak bantuan dana desa, akan tetapi masih dikategorikan sebagai suatu daerah yang masih dalam tahap berkembang. Apabila kita bandingkan dengan Kabupaten Tanah Toraja yang mendapatkan bantuan dana desa lebih kecil daripada Kabupaten Goa, ini tentunya menjadi suatu pertanyaan karena Kabupaten Tanah Toraja jauh lebih unggul memanfaatkan dana desanya dibandingkan Kabupaten Goa. Tentunya masalah ini memiliki alasan yang tidak lain adalah maraknya kasus korupsi yang ada di Kabupaten Goa. Bahkan Kabupaten Goa menduduki peringkat 1 dengan kasus korupsi tertinggi di Sulawesi Selatan. Korupsi dapat mengalihkan dana publik dari kepentingan umum menjadi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, dan dapat menyebabkan kekurangan anggaran untuk proyek-proyek yang harusnya penting untuk kemajuan daerah. Korupsi juga dapat merusak sistem pemerintahan karena dapat memicu nepotisme, kolusi, dan praktik-praktik tidak etis lainnya. Selain itu, korupsi dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dan institusi negara, dan dapat menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pencegahan dan pemberantasan korupsi sangat penting untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Hal ini dapat dilakukan melalui penegakan hukum yang tegas terhadap koruptor, penguatan sistem pengawasan dan akuntabilitas, serta pembangunan budaya anti korupsi yang kuat di masyarakat. Sebagai upaya pencegahan, pengelolaan dana desa juga harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif, serta dilakukan dengan mengedepankan prinsip efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran publik. Next slide. Pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Goa. Motivasi kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Goa sudah diterapkan dengan baik. Kebutuhan akan prestasi, kebutuhan akan kekuasaan, kebutuhan akan afiliasi dengan perolehan nilai sebesar 81,4%. Kinerja pegawai pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Goa sudah diterapkan dengan baik. Dilihat pada variabel-variabel kualitas, kuantititas, efisien, efektivitas dengan nilai sebesar 82,1%. Pengaruh motivasi terhadap kinerja pegawai
pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Goa berpengaruh sebesar 0,575, artinya 57,5% besar pengaruh variabel motivasi kerja atau X terhadap variabel kinerja pegawai atau Y pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Goa, dan hasil output tersebut berada pada tingkat baik. Next slide. Pengembangan sumber daya manusia Kabupaten Goa. Pertumbuhan IPM Kabupaten Goa pada tahun 2019 yang meningkat menjadi sebesar 1,15% dari 0,79% pada tahun 2018. Diketahui pengembangan SDM pada Kabupaten Goa telah berjalan dengan sangat baik atau sudah efektif. Hal ini tersebut secara rinci dapat dilihat pada tabel yang sudah disediakan. Next slide. Pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Tanah Toraja. Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tanah Toraja tahun 2010 sebesar 71,84%. Indeks Pembangunan Manusia tahun 2010 tersebut mencakup nilai angka harapan hidup sebesar 74,17%, angka melek aksara sebesar 86,28%, dan pendapatan per kapita yang dihitung berdasarkan paritas daya beli sebesar 614,99%. Next slide. Simulator Kabupaten Tanah Toraja. Pengembangan sumber daya manusia Kabupaten Tanah Toraja. Yang pertama itu bidang kependudukan. Aspek jumlah dan komposisi penduduk terkait erat dengan kondisi kehidupan masyarakat. Penduduk Kabupaten Tanah Toraja pada tahun 2010 sebesar 221,81 jiwa yang terdiri dari 108.609 jiwa perempuan dan 112.472 jiwa laki-laki dengan seks rasio 103,56% serta kepadatan penduduk rata-rata sebesar 108 jiwa per kilometer persegi. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Angga atas pemaparan materinya. Kita akan langsung lanjut ke pemateri selanjutnya, yakni Saudari Windira. Kepada Saudari Windira, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Di sini saya akan melanjutkan paparan materi masih terkait dengan pengembangan sumber daya manusia Kabupaten Tanah Toraja. Yang kedua itu ada di bidang kesehatan. Status kesehatan masyarakat dapat dilihat dari meningkatnya angka harapan hidup, menurunnya angka kematian bayi, meningkatnya angka status gizi di Kabupaten Tanah Toraja, lalu menurunnya angka kematian ibu melahirkan. Angka harapan hidup Kabupaten Tanah Toraja pada tahun 2010 itu dapat kita lihat sebesar 74,17 tahun. Lalu angka kematian bayi sebesar 46 per 1000 kelahiran hidup, masih lebih tinggi dibandingkan angka Sulawesi Selatan sebesar 44 per 1000 kelahiran hidup. Next. Yang ketiga itu ada dari bidang pendidikan. Tingkat pendidikan penduduk di Kabupaten Tanah Toraja pada tahun 2010 itu rata-rata selama sekolah itu 7,7 tahun. Lalu angka partisipasi sekolah penduduk usia 7 sampai 12 tahun itu 98,63%, usia 13 sampai 15 tahun itu 86,73%, serta usia 16 sampai 18 tahun itu 55,46%. Sementara itu, angka melek hidup penduduk sebesar 86,28%. Rasio siswa sekolah adalah 206,41 dan rasio guru itu adalah 10,91. Next. Yang keempat itu dari bidang agama.
Pembangunan kehidupan beragama selama ini berkembang dengan baik ditandai dengan terpeliharanya hubungan yang harmonis antar dan interumat beragama. Saling menghargai kebebasan menjalankan ibadah menurut kepercayaan, terutama pada pelaksanaan ritual keagamaan dan kegiatan-kegiatan keagamaan, meningkatnya sarana dan prasarana, peribadatan dan pemanfaatan sesuai dengan fungsinya. Lanjut. Yang kelima itu merupakan dari bidang kemiskinan. Masalah kemiskinan tetap terlihat sebagai fenomena pedesaan karena sebagian besar penduduk miskin bermukim di pedesaan. Meskipun upaya penanggulangannya telah dimulai sejak Pelita 1 dan berhasil diturunkan pada pertengahan tahun 90-an, tetapi karena adanya krisis ekonomi yang melanda di Indonesia, maka mengakibatkan jumlah penduduk miskin itu semakin bertambah. Lalu yang keenam itu merupakan kebudayaan nasional. Pembangunan bidang kebudayaan di Kabupaten Tanah Toraja mengalami kemajuan terhadap pemahaman dan pelestarian keragaman budaya daerah yang mencerminkan cita rasa dan karsa leluhur sekaligus menjadi sumber inspirasi dan toleransi dalam penyelesaian masalah, serta mulai berkembangnya interaksi antar budaya untuk memperkaya khasanah budaya daerah atau bangsa. Namun perlu adanya pencegahan pengaruh luar atau asing yang negatif dan tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Lanjut. Faktor yang terakhir itu dari ketimpangan gender. Komitmen pemerintah terhadap upaya untuk meningkatkan kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan. Namun, berbagai ketimpangan antara laki-laki dan perempuan ini masih terjadi di berbagai bidang pembangunan. Karena nilai-nilai budaya tradisional yang berkembang dan berlaku pada berbagai tingkat sosial. Salah satunya dalam kehidupan bidang politik. Pada tahun 2010, dari 30 anggota DPRD Kabupaten Tanah Toraja, hanya terdapat 4 orang perempuan. Sementara pada lembaga eksekutif dari 27 eselon 2 di lingkungan pemerintah, Kabupaten Tanah Toraja hanya terdapat 3 orang perempuan. Baik, sekian dari saya kembali kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas pemaparan materinya, Saudari Winda. Kita akan langsung lanjut ke materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Saudari Ananda. Kepada Saudari Ananda, saya persilakan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan basis pembangunan dan aset lokasi Kabupaten Tanah Toraja. Kabupaten Tanah Toraja memiliki berbagai objek wisata yang menarik seperti Puncak, Buntung Kabobong, Danau Tempe, Londa, dan Toraja Heritage Site. Kekayaan budayanya pun masih dijaga dengan baik seperti rumah adat Toraja, upacara adat, dan kain tenun khas Toraja. Selain itu, Kabupaten Tanah Toraja memiliki lahan pertanian yang subur dan luas, sehingga sektor pertanian juga menjadi andalan dalam perekonomian daerah ini. Hal inilah yang membuat basis pembangunan di Kabupaten Tanah Toraja berfokus pada sektor pariwisata dan pertanian. Basis pembangunan dan aset-aset lokasi Kabupaten Goa. Sedangkan di Kabupaten Goa, basis pembangunan utamanya adalah sektor perdagangan dan industri. Hal ini karena Kabupaten Goa memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah seperti tambang batu bara dan perkebunan kelapa sawit. Selain itu, Kabupaten Goa merupakan daerah penyangga kota Makassar yang merupakan pusat perdagangan dan industri di Sulawesi Selatan. Goa juga memiliki beberapa kawasan industri seperti kawasan industri Makassar dan kawasan industri Takalar. Meskipun Kabupaten Goa juga memiliki berbagai objek wisata sejarah dan budaya seperti Makam Sultan Hasanuddin, Benteng Somba Opu, dan situs Gunung Tinggi. Namun, sektor pariwisata tidak terlalu terekspos oleh pemerintah setempat. Lanjut ke sumber daya pengetahuan Kabupaten Tanah Toraja. Mutu pendidikan di Tanah Toraja masih dalam kondisi yang belum optimal. Bahkan pada tahun 2016, Tanah Toraja berada di urutan ke-23 dari 24 kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan hasil penilaian mutu pendidikan oleh LPMP. Kondisi ini tentunya membutuhkan penanganan serius dan terlebih menganalisa faktor yang menyebabkan hal tersebut mengambil langkah-langkah strategis. Peserta didik tumbuh dalam lingkungan dan kebudayaan yang berhubungan dengan upacara adat. Bagi peserta didik di Kabupaten Tanah Toraja, banyak hal yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar dan yang konkret. Salah satunya adalah upacara adat di mana mereka belajar tentang gotong royong dan adat serta kebudayaan yang ada di Kabupaten Tanah Toraja.
Dalam tahapan-tahapan pelaksanaan, upacara adat di Tanah Toraja merupakan peristiwa yang mengandung banyak nilai dan makna. Kegiatan dalam kaitannya dengan adat istiadat sangat sulit dilepaskan dari kehidupan sosial daerah Toraja. Dalam budaya Toraja dikenal dengan rambu tuka dan rambu solo. Rambu tuka berkaitan dengan upacara sukacita seperti syukuran atau pernikahan, dan rambu solo berkaitan dengan upacara kedukaan. Guru, pegawai, bahkan siswa yang memiliki rutinitas tentunya cukup terganggu dengan hal ini. Secara khusus bagi guru, mereka akan serba salah dalam menyikapi hal ini. Jika mereka hanya fokus mengajar, mereka akan merasa kurang enak bagi perasaan maupun keluarganya yang melaksanakan kegiatan. Sementara jika mengikuti upacara adat, maka otomatis meninggalkan tugas-tugas mereka. Kondisi ini tentunya akan mengganggu program pembelajaran yang mereka lakukan dan tentunya akan berdampak pada kinerja mereka. Sumber daya pengetahuan Kabupaten Goa. Pada Kabupaten Goa, tahun ajaran 2005, pemerintah khususnya di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, mulai menggulirkan program pendidikan gratis atau pembebasan pembiayaan peserta pendidikan selama 12 tahun. Tetapi program bantuan pemerintah tersebut tidak membuat sebagian masyarakat sadar akan pentingnya sebuah pendidikan. Kesadaran pendidikan di Indonesia masih sangat rendah, khususnya pada masyarakat daerah terpencil seperti Desa Bontoala, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, saja masih banyak masyarakat yang memiliki tingkat kesadaran pendidikan yang rendah. Sangat disayangkan memang, tapi inilah kenyataannya di tengah era globalisasi dan modernisasi semakin canggih teknologi, masih saja masyarakat kurang menghargai bagaimana pentingnya pendidikan. Lanjut ke fasilitator Kabupaten Tanah Toraja. Mengenai fasilitator di Tanah Toraja, sudah banyak meningkat dari bupati yang mengadakan fasilitator bimbingan teknis, fasilitator pertemuan peningkatan kemampuan keluarga, FP2K2, program Keluarga Harapan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Toraja yang melaksanakan di Hotel Sangala. Dalam sambutannya, Wakil Bupati menghimbau kiranya PKH di tiap-tiap kecamatan dapat memverifikasi dengan baik data-data masyarakat yang memang layak patut untuk menerima bantuan. Pemerintah daerah mengharapkan kiranya para kepala lembang, lurah, dan camat, sertanya saudara-saudara PKH dapat mengevaluasi data-data warga yang menerima bantuan tiap 6 bulan sekali untuk mengetahui bagaimana perkembangan kehidupan masyarakat yang menerima bantuan. Dan apabila perkembangan masyarakat tersebut sudah layak, maka tiap bulan bisa diadakan review ke kementerian untuk dilakukan pergantian. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Ananda atas pemaparan materinya. Kita langsung lanjut ke materi terakhir yang akan disampaikan oleh Saudara Rizky. Kepada Saudara Rizky, saya persilakan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang fasilitator Kabupaten Goa. Mengenai fasilitator Kabupaten Goa, lebih banyak dan lebih maju daripada Kabupaten Tanah Toraja. Dari segi sosialisasi yang dilakukan, fasilitator masyarakat kepada Kabupaten Goa lebih masuk, karena tidak terhalang dengan kebudayaan-kebudayaan yang ada di Kabupaten Tanah Toraja. Kabupaten Goa juga dekat dengan kota besar, maka dari itu fasilitator yang ada juga terhubung dengan kota besar tersebut. Berikut contoh kerja nyata dari fasilitator masyarakat Kabupaten Goa. Next. Stimulator Kabupaten Tanah Toraja. Stimulator adalah suatu cara atau strategi dari pemerintah untuk membangun objek dan daya tarik masyarakat. Salah satu contohnya di bidang wisata. Dinas Kebudayaan dan Daya Tarik Wisata menyusun strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka pengembangan objek wisata. Di sini, pemerintah melibatkan dan bekerja sama dengan masyarakat, dengan membangun sarana seperti tempat untuk berjualan, seperti kantin, sehingga mendatangkan keuntungan baik untuk pemerintah daerah, masyarakat setempat, dan wisatawan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, peran Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Toraja sebagai motivator menstimulasi segenap pemangku kepentingan untuk terlibat dalam pengembangan objek daya tarik wisata.
Pemerintah juga melakukan pembinaan kepada masyarakat yang diberdayakan di objek wisata. Masyarakat diajak bagaimana menjaga dan mengelola objek wisata agar tetap lestari dan menarik hati para pengunjung. Namun, di sisi lain, pemerintah belum melibatkan pihak swasta, baik investor atau perusahaan-perusahaan dalam pengelolaan potensi pariwisata yang ada di Tanah Toraja. Pemerintah belum melibatkan pihak investor karena pengambil kebijakan di daerah Tanah Toraja belum next. Selanjutnya, stimulator Kabupaten Goa. Stimulator adalah suatu cara atau strategi dari pemerintah untuk membangun objek dan daya tarik masyarakat. Salah satu contohnya di bidang wisata di daerah Malino, Kabupaten Goa. Kawasan objek wisata Malino merupakan salah satu destinasi unggulan yang ada di Kabupaten Goa. Hal ini karena keindahan alam yang menjadi daya tarik utama yang dapat dikunjungi wisatawan. Adapun strategi yang digunakan dalam pengembangan pariwisata Malino yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, yaitu yang pertama, pengembangan yang dilakukan harus berfokus pada satu titik sehingga hasil dari pengembangan yang dilakukan dapat lebih maksimal. Yang kedua, koordinasi antara semua stakeholder yang terkait dengan pengembangan harus lebih baik sehingga pengembangan dapat membuahkan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Yang ketiga, melakukan identifikasi terhadap objek yang akan dikembangkan secara maksimal agar dapat mengetahui apa yang harus dilakukan dan dalam perencanaan yang sebaik-baiknya. Dan yang terakhir, melakukan pelatihan dan seminar sadar wisata kepada pelaku wisata dan pengelola wisata. Next. Adapun karakteristik Kabupaten Tanah Toraja. Sektor unggulan perekonomian adalah sektor yang memiliki ketangguhan dan kemampuan tinggi sehingga dapat dijadikan sebagai tumpuan harapan pembangunan ekonomi suatu negara atau daerah. Sektor unggulan sebagai salah satu motor penggerak perekonomian yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi suatu perlu mendapat suatu perhatian khusus dari pemerintah dalam merumuskan suatu kebijakan pembangunan ekonomi suatu daerah dan negara. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi saat ini pengembangannya harus lebih difokuskan pada sektor ekonomi unggulan yang erat dengan kepentingan masyarakat banyak. Sektor unggulan Kabupaten Tanah Toraja berdasarkan hasil perhitungan location question yaitu meliputi pertanian, listrik dan gas, perdagangan besar, perumahan, administrasi pemerintahan, jasa kesehatan, dan jasa lainnya. Karakteristik Kabupaten Goa. Terdapat 8 sektor ekonomi di Kabupaten Goa sebagai sektor unggulan, yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor pengadaan listrik dan gas, sektor pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang, sektor penyedia. Terdapat 8 sektor ekonomi di Kabupaten Goa sebagai sektor unggulan akomodasi dan makan minuman, sektor informasi dan komunikasi, sektor real estate, administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial, dan sektor jasa lainnya. Sektor padat karya di Kabupaten Goa yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, serta sektor informasi dan komunikasi. Sedangkan sektor yang termasuk padat modal yaitu sektor pengadaan listrik dan gas, serta sektor pengadaan air, pengolahan sampah, limbah, dan daur ulang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan pada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Rizky atas pemaparan materinya. Jadi teman-teman sekalian, dengan berakhirnya pemaparan materi dari Saudara Rizky tadi, maka berakhirlah pula pemaparan materi dari kelompok kami. Besar harapan kami bahwa materi yang telah disampaikan oleh teman-teman dari kelompok 6 ini dapat teman-teman pahami. Nah, jadi di sini sebelum menutup pertemuan kita pada pertemuan hari ini, pada presentasi hari ini, saya akan membacakan kesimpulan yang telah kelompok kami buat melalui dari pemaparan materi kami tadi. Jadi, kesimpulan dari kelompok 6,
Jika kita lihat dari aspek perkembangan fisik antara Kabupaten Tanah Toraja dan Kabupaten Goa, dapat disimpulkan bahwasannya Kabupaten Tanah Toraja jauh lebih unggul daripada Kabupaten Goa. Bukan karena ketimpangan dalam penerimaan dana usaha, bahkan untuk Kabupaten Goa sendiri pada tahun ini menerima jauh lebih banyak bantuan dana usaha daripada Kabupaten Tanah Toraja. Hal ini tidak lain dilatar belakangi karena masih melekatnya budaya korupsi di Kabupaten Goa. Hal ini dibuktikan dengan Kabupaten Goa mendapatkan peringkat 1 dengan kasus korupsi tertinggi di Sulawesi Selatan. Kemudian, berdasarkan pengembangan sumber daya manusianya, Kabupaten Goa dapat dikatakan diterapkan dengan baik, dilihat dari kebutuhan akan prestasi, kebutuhan akan kekuasaan, kebutuhan akan afiliasi, dan perolehan nilai sebesar 81,4%. Untuk Kabupaten Tanah Toraja, kualitas sumber daya manusia yang dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia atau IPM tahun 2010 sebesar 71,84. Indeks Pembangunan Manusia tahun 2010 tersebut mencakup nilai angka harapan hidup atau AHH sebesar 74,17, angka melek aksara sebesar 86,28, dan pendapatan per kapita yang dihitung berdasarkan paritas daya beli sebesar 614.990. Kabupaten Tanah Toraja memiliki basis pembangunan yang fokus pada sektor pariwisata dan pertanian, dengan objek wisata yang menarik dan kekayaan budaya yang dijaga dengan baik. Sedangkan di sisi lain, Kabupaten Goa memiliki basis pembangunan yang lebih fokus pada sektor perdagangan dan industri, dengan potensi sumber daya alam yang melimpah dan menjadi daerah penyangga Kota Makassar. Meskipun demikian, Kabupaten Goa juga memiliki berbagai objek wisata sejarah dan budaya yang menarik. Next slide. Nah, kemudian berdasarkan karakteristiknya, Kabupaten fokus pada sektor pariwisata dan pertanian dengan daya tarik wisata dan kekayaan budaya yang terjaga. Sedangkan Kabupaten Goa saya ulangi, sedangkan Kabupaten Goa memiliki basis lebih fokus pada industri yang melimpah, merupakan daerah penyangga Kota Makassar, namun juga memiliki beberapa wisata sejarah dan budaya yang menarik untuk ditawarkan. Nah, mengenai tinjauan dari sumber daya pengetahuan antara Kabupaten Goa dan Kabupaten Tanah Toraja, Kabupaten Goa lebih banyak dari Kabupaten Tanah Toraja karena banyaknya rintangan yang dilalui oleh masyarakat di Kabupaten Tanah Toraja yang berhubungan dengan kebudayaan serta adat istiadat masyarakat setempat masih kental berakibat lambatnya penyebaran pengetahuan terhadap kabupaten tersebut. Nah, dalam tinjauan fasilitator, masyarakat Kabupaten Goa dan Kabupaten Tanah Toraja sangat berkembang. Keduanya memiliki penanganan fasilitator dengan pelatihan dari pusat secara langsung. Baiklah teman-teman, sekian kesimpulan dari kelompok kami, dan dengan ini maka berakhirlah pula sesi presentasi dari kelompok kami. Besar harapan kami bahwa materi yang telah kami sampaikan saat ini dapat teman-teman pahami dan kelak akan dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian di masa yang akan datang. Baiklah, mungkin sekian dari kelompok kami. Saya Emrido selaku moderator mewakili teman-teman dari kelompok lain mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga jangan lupa untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung komen di bawah.